bilang cek Oke, roll. Kayak melihat timnas nih mau kualifikasi Olimpiade seperti apa nih? Iya, kesempatan terakhir ya setelah kemarin di kompetisi atau turnamen AFC U23 belum berhasil meraih tiket lolos langsung, jadi harus playoff ketemu wakil Afrika. Ya jadi challenge yang berat karena waktu persiapan sangat terbatas dan kita juga jarang kan ketemu wakil Afrika ya dengan gaya main yang berbeda pastinya gitu, dan kalau dilihat skuadnya juga nggak main-main nih, dan mereka juga benar-benar ingin menciptakan sejarah untuk mengangkat derajat negaranya. Nah kita juga pasti sama, pemain-pemain kita pasti punya target yang sama, dan saya yakin mereka pasti akan melakukan apapun yang terbaik untuk bisa lolos ke Olimpiade. ada pemain buat yang terbaru ini banyak bongkar pasang, gimana nih Bang? Iya, itu salah satu challenge-nya. Kapten kita masih belum bisa main, lalu ada beberapa pemain yang mungkin harus kembali ke klubnya, belum dapat izin. Ada pemain yang mungkin status di klubnya udah selesai kompetisinya tapi juga belum ada kepastian. Mudah-mudahan jadi kejutan, karena kan ini juga lawan ngamatin kita juga kan pasti, dan akan jadi bagus kalau kita punya unsur surprise gitu ya. Mudah-mudahan nanti atau bukan nanti, besok ya, hari Kamis kan jelang pertandingan nanti ada kabar baik lah, mudah-mudahan. Tapi yang pasti kan udah ada tambahan satu pemain Dewangga ya, berangkat kan udah di sana, karena kalau dilihat memang rasanya memang lini belakang dengan hilangnya dua pemain butuh pemain tambahan memang. Tapi ada pemain yang terlihat ketar-ketir di Indonesia seperti apa, memanggil ex pemain Barcelona dan PSG seperti apa? Yes, saya yakin siapapun negara yang ada di posisi seperti sekarang pasti serius banget mempersiapkan timnya, mencoba untuk mendatangkan skuad terbaiknya, karena ini yang dipertaruhkan adalah tiket lolos kan, tiket lolos dari partai playoff, dan nggak main-main gitu. Dua-duanya pasti punya keinginan besar untuk bisa menang dan lolos ke Olimpiade. Masalah siapa yang lebih kuat, bagaimana nanti permainan akan berjalan segala macam, sepak bola 90 menit itu segala kemungkinan bisa terjadi. Yang harus kita apresiasi dengan skuad yang mungkin bisa dibilang salah satu yang paling muda di turnamen kemarin, sebagai tim debutan ternyata tim U23 kita Garuda Muda bisa menampilkan permainan yang cukup baik. Walaupun mungkin di partai pertama kalah dari tuan rumah Qatar, tapi setelah itu performanya semakin membaik, akan mengalahkan Jordan 4-1 dengan skor yang cukup besar. Kita bisa menyingkirkan salah satu favorit juara Korea Selatan. Ini prestasi yang nggak main-main gitu, dan kadang memang kita terbawa euforia gitu ya, terus jadi punya ekspektasi yang lebih tinggi, pengennya timnas harus main bagus terus, harus menang terus. Ya buat saya, kalau saya melihat sebenarnya kan level yang baru ya. Kita baru mencoba untuk naik kelas, dan di sebagian perjalanan sudah berhasil ditunjukkan ada progres yang sangat baik, dan ini yang harus kita apresiasi, harus kita support. Pun nanti di pertandingan playoff, apapun hasilnya, ini satu proses gitu yang harus kita terima. Nggak lolos sekarang masih ada 4 tahun lagi kok, ya kan? Kita kemarin gagal jadi juara 3, 2 tahun lagi masih ada AFC U23, ada generasi berikutnya lagi. Dan ada beberapa pemain yang masih punya potensi untuk main lagi nanti. Dan ini olahraga apapun itu sebenarnya kan proses pembinaan yang nggak boleh terputus. Nah sekarang short term yang diambil oleh federasi dengan naturalisasi atau mengambil pemain-pemain diaspora supaya bisa memperkuat timnas dengan memberikan kewarganegaraan misalnya gitu ya, selain pemain-pemain terbaik dari Indonesia, sudah berjalan, dan saya bisa bilang on the track. Pekerjaan rumah berikutnya adalah jangka menengah dan jangka panjangnya seperti apa. Jangka menengah artinya pemain-pemain yang memang dipersiapkan untuk misalnya 5 tahun ke depan, atau kalau ngambil lebih pendek 2 tahun ke depan, ini seperti apa prosesnya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan sebenarnya, daripada cuma menilai yang saat ini. Karena setahun lagi mungkin kita udah nggak terlalu ingat sama kejadian yang kemarin, dan kita dihadapkan dengan realita yang baru lagi. Bagaimana performa timnas kita nanti, bagaimana kelompok umur kita nanti, apakah bisa berkembang lebih baik atau tidak gitu. Jadi
mudah-mudahan federasi benar-benar bisa menjalankan program yang komprehensif untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Grassroots-nya harus benar-benar diperhatikan, pembinaan usia dininya, liganya harus di-upgrade lagi, standarisasi dan kualitasnya gitu, mafianya diberantas. Jadi ini cuma satu proses kok, tapi memang kita sebagai supporter selalu haus dengan kemenangan, selalu pengen jadi yang terbaik. Itu bagus, itu apa ya, semangat kompetitifnya harus ada, tapi kita juga harus realistis dan memberikan dukungan support yang terbaik. Mungkin ada khawatir nggak sih nih dengan wasitnya sendiri nanti untuk besok? Wah, wasit ya jadi warna ya. Memang kadang pro dan kontra juga. Ada yang bilang kadang kita diuntungkan, kadang kita dirugikan. Tapi kalau saya melihat faktanya memang ada satu wasit yang selalu jadi warna nih, dan mungkin jadi musuh bersama dari kita lawan Qatar, wasit VAR ya dari Thailand. Lalu jadi sentimen karena kita sama-sama dari region ASEAN gitu kan. Maka memang tidak seobjektif itu atau murni itu kesalahan, tapi kok berulang-ulang gitu terjadi dan beberapa kali gini, sulitnya adalah menurut saya belum terbukti apakah ia benar offside atau enggak misalnya gitu ya. Pilihan-pilihan yang dikasih itu bukan dari satu keputusan yang absolut yang mengklirkan semua pertanyaan yang ada gitu. Jadi masih ada yang menggantung, itu yang nggak enak kan gitu. Jadi kita berasumsi akhirnya. Tapi ya saya berharap bahwa nanti partai nanti jadi pembuktian buat semua. Jadi pembuktian buat timnas kita, jadi pembuktian buat pengadil di lapangan juga, bahwa sekali lagi kayak waktu lawan Korea Selatan kan sebenarnya bisa dibilang ya mungkin karena hasilnya berpihak, tapi kalaupun pada waktu itu kita kalah, saya bisa bilang wasit, baik wasit utama di lapangan atau wasit di VAR, mereka menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Bahkan kalau misalnya penaltinya benar nggak diulang, kita juga akan skip dan baru mungkin beberapa hari kemudian baru sadar, ini kan harusnya nih diulang gitu. Tapi ternyata di luar itu mereka juga menjalankan tugas dengan sangat baik dibandingkan dengan kinerja wasit China waktu itu, juga sama si wasit VAR dari Thailand ini. Tapi ada pemain yang dijagoin nggak sih dari Bang Darius sendiri? Ada pemain yang dijagoin? Kalau dilihat sebenarnya dari lini ke lini memang kita sebetulnya punya lini pertahanan cukup solid ya. Ketika semua pemain intinya bisa turun, gitu. Jadi masih ada hal yang perlu diimprove pasti. Tapi ini kan pemain-pemain muda, mereka masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah ini yang justru kita harapkan bahwa kita supporter itu hadir bisa dukung moral mereka juga, sehingga ketika mereka lagi ada di bawah, kalah